suara saya? Gimana teman-teman, sudah bisa dengar suara saya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya, sudah bisa dengar suara saya? Ya, waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, gimana? Sudah bisa dengar suara saya? Suaranya kecil. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa dengar? Bisa ya teman-teman ya? Oke, sudah jelas? Teman-teman sudah dengar jelas? Alhamdulillah. Oke. Oke ya teman-teman ya, kita awali pelajaran malam hari ini. Semoga nanti sampai akhir pelajaran kita diberikan kelancaran ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya teman-teman, kita sudah lama sekali, hampir 3 minggu ya. Minggu pertama di bulan Juli kemarin kita juga masih mengalami kendala masalah suara. Kemudian minggu kemarin teman-teman semuanya sudah mengerjakan UTS ya, sedang mengerjakan UTS, jadi pembelajarannya diliburkan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Oke teman-teman, kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu perilaku konsumen. Nah, kemarin kan ada perilaku konsumen rasional dengan irasional ya. Kita ulangi coba, kemarin karena ada sesuatu gangguan masalah suara, jadi pembelajarannya kurang lancar. Oke. Nah, kemarin di pembelajaran lalu ada perilaku konsumen itu bertindak rasional dengan irasional. Saya mengingatkan kembali, kalau perilaku konsumen bertindak rasional, maka teman-teman dalam membeli suatu barang itu didasarkan pada pendapatan ya. Jadi teman-teman menyesuaikan pendapatannya teman-teman. Kalau kita belajar ekonomi itu semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi yang kita akan keluarkan, itu ya. Kalau kita sesuai dengan belajar di ekonomi. Maka kalau teman-teman misalnya membeli sesuatu ya harus disesuaikan dengan tingkat pendapatan. Nah, kalau teman-teman dalam melakukan keseharian melakukan perilaku konsumen yang didasarkan pada tingkat pendapatan, berarti teman-teman telah melakukan perilaku konsumen secara rasional. Jadi teman-teman itu bertindak rasional jika teman-teman itu melakukan pembelian sesuai dengan pendapatan dari teman-teman. Nah, kemudian dipengaruhi lagi, kalau bersifat rasional itu teman-teman dalam melakukan pembelian pasti memperhatikan kualitas. Nah, kalau teman-teman dalam membeli sesuatu memperhatikan kualitas, karena apa? Karena barang-barang yang mempunyai kualitas pasti harganya itu lebih tinggi ya, lebih mahal. Karena memang kualitas itu disesuaikan dengan harga. Ya, iya, karena memang barang-barang berkualitas itu kan terjamin ya, terjamin, sehingga teman-teman jika membeli barang-barang yang sudah berkualitas
tingkat kekecewaan terhadap barang tersebut itu minim. Nah, kalau teman-teman dalam keseharian melakukan pembelian dengan didasarkan pada kualitas, berarti teman-teman telah bertindak rasional. Itu salah satu faktor pengaruh perilaku konsumen bertindak rasional. Yang pertama tadi itu disesuaikan dengan tingkat pendapatan. Oke ya, teman-teman. Yang kedua adalah kualitas. Nah, kemudian kalau konsumen itu bertindak irasional itu apa saja, Bu? Nah, kalau bertindak irasional itu gini, teman-teman dalam melakukan pembelian misalnya yang pertama itu terpengaruh oleh diskon. Nah, itu terpengaruh oleh diskon sehingga teman-teman apalagi yang cewek-cewek terutama ya, misalnya jalan-jalan ke swalayan, supermarket dan lain sebagainya di pusat perbelanjaan, kemudian di situ diskon 70%, kemudian diskon 50%. Nah, pasti kan teman-teman ada tertarikan tersendiri. Apalagi seorang wanita itu gampang banget terpengaruh dengan namanya diskon ya, potongan pembelian. Padahal kalau kita belajar lebih lanjut lagi, yang namanya diskon di supermarket maupun di pusat perbelanjaan itu sudah disesuaikan dengan modalnya, teman-teman. Jadi meskipun di situ ada tulisannya diskon, tapi tetap harga belinya, harga pokoknya ya masih ibaratnya gini, teman-teman. Misalkan dalam harga beli di awal, harga beli awal modalnya misalnya 100.000, kemudian dinaikkan jadi 200. Kemudian teman-teman di situ tertuliskan diskon 50% misalnya. Kan teman-teman tetap membayar 100.000. Padahal 100.000 itu ya tetap harga pokok dari barang tersebut. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita membeli sesuatu ingin rugi, kan nggak mungkin. Jadi meskipun di situ ada tulisannya diskon, tapi tetap pusat perbelanjaan atau pengusaha tersebut ya tidak mau rugi. Meskipun diskon, tapi tetap harga aslinya, harga pokoknya ya dengan harga yang telah didiskon tadi. Sehingga kalau barang-barang diskon itu dinaikkan terlebih dahulu baru didiskon. Nah, strategi penjualannya memang seperti itu. Jadi ya saya harapkan teman-teman jangan terlalu terpengaruh ya dengan diskon. Kemudian ya pilih-pilih lah ya diskonnya. Kalau memang itu kebutuhan teman-teman, memang kebutuhan yang harus dipenuhi ya oke lah dibeli. Tapi kalau itu tidak kebutuhan yang harus kita penuhi ya dipending dulu itu ya. Kalau memang kita mengedepankan prioritas ya, prioritas kebutuhan apa saja yang harus kita dahulukan dan apa saja yang bisa kita pending gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, nah itu dari diskon. Kemudian kalau bertindak irasional apalagi, Bu? Misalnya bonus pembelian, beli 3 gratis 1, beli 10 gratis piring misalnya. Nah, itu salah satu perilaku dari teman-teman bersikap irasional ya. Bersikap irasional. Oke. Ini kok enggak bisa di itu ya. Sebentar, teman-teman. Kok enggak bisa dijalankan ini? Oke, kemudian itu bonus pembelian, kemudian diskon, kemudian lagi ini teman-teman kalau bertindak irasional misalnya mengedepankan sifat gengsi. Nah itu kalau teman-teman mengedepankan sifat gengsi berarti teman-teman dalam melakukan pembelian, perilaku konsumen dari teman-teman semua itu bersikap irasional ya. Kalau misalnya teman-teman gengsi dengan kelompoknya dari teman-teman, nah berarti teman-teman semuanya itu menggunakan misalnya baju bermerekan X. Nah karena teman-teman itu gengsi dengan teman-teman semuanya, mau tidak mau teman-teman mengikuti kelompok teman-teman untuk mengkonsumsi sesuatu. Nah berarti teman-teman tadi sudah bersikap irasional ya, berarti
Oh, kalau rasional kan mengedepankan akal. Kalau misalnya irasional ya tadi mungkin terpengaruh oleh diskon, kemudian bonus pembelian, kemudian lagi adalah dipengaruhi oleh sifat gengsi. Nah, itu ya. Itu salah satu sikap-sikap yang dipengaruhi oleh sikap irasional. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Ini kok slide-nya tidak bisa bergerak? Oke, waalaikumsalam. Masuk. Oh, teman-teman dengar ya? Dengar. Itu bukan suara burung tapi suara jangkrik. Iya, suara jangkrik. Alhamdulillah, rumah saya masih desa ya, masih alami, jadi masih kedengaran suara jangkrik, kemudian ya suara-suara alami lah pedesaan ya. Iya, kapan-kapan ya, kapan-kapan, nggak tahu waktunya, mungkin teman-teman ada yang mau main ke sini, silahkan ke daerah Jepara. Rumah saya daerah Jepara, teman-teman. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau main ke tempat saya. Ini kok tidak bisa ya, ini kok tidak bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Tingkat rasional atau tidaknya seorang konsumen dalam melakukan tindakan konsumsi dipengaruhi. Nah, ini teman-teman, bersikap rasional atau irasional itu dipengaruhi yang pertama, tingkat pendidikan. Di sini semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rasional konsumen tersebut dalam melakukan pembelian. Karena kan yang namanya pendidikan berarti di situ sudah diberikan pengetahuan ya, diberikan wawasan, sehingga teman-teman kalau mempunyai tingkat pengetahuan yang luas, mempunyai wawasan yang luas, tingkat pendidikan yang tinggi, itu kan teman-teman dalam memikirkan sesuatu pasti bersikap rasional ya. Teman-teman mengedepankan akal dalam mengambil keputusan, sehingga tidak hanya mengedepankan kesenangan saja ya, kesenangan sesaat. Misalnya bulan ini teman-teman tingkat pendapatannya meningkat. Nah, tingkat pendapatannya meningkat. Nah, teman-teman kan senang banget. Kalau kita tadi kembali lagi, kalau belajar ekonomi itu kan tingkat pendapatan akan mempengaruhi tingginya konsumsi. Sehingga kalau teman-teman tidak mengedepankan sikap rasionalnya teman-teman kan ingin ini dibeli, ingin itu dibeli, ingin ini dibeli. Nah, teman-teman tidak memikirkan nanti di akhir bulan, kemudian uangnya habis, di akhir bulan tidak punya uang, sehingga teman-teman nanti hutang. Nah, berarti kan teman-teman tidak bersikap rasional untuk jangka panjangnya. Teman-teman hanya mengedepankan kesenangan untuk mengikuti keinginan. Nah, coba teman-teman ada yang tahu perbedaan keinginan sama kebutuhan? Coba kalau teman-teman bagaimana membedakan tingkat keinginan sama kebutuhan? Coba teman-teman memahami dua hal tersebut bagaimana? Kebutuhan sama keinginan. Ini kok tidak bisa jalan ya? Iya, kebutuhan memang wajib dipenuhi. Kalau keinginan, oke, terima kasih Mbak Lovely. Iya, berarti teman-teman sudah bisa memaknai ya. Kalau keinginan itu sifatnya adalah tidak wajib. Keinginan itu dipenuhi setelah kebutuhan terpenuhi. Ya, keinginan itu bisa ditunda. Sedangkan kebutuhan itu wajib dipenuhi ya, tidak bisa kalau kebutuhan itu wajib dipenuhi, kalau keinginan masih bisa ditunda. Oke, berarti teman-teman sudah bisa memahami keinginan sama kebutuhan. Jadi
Berarti teman-teman kalau misalnya bersikap irasional ya sama juga halnya teman-teman itu mengedepankan keinginan ya, mengedepankan keinginan, memenuhi keinginan dan keinginan. Padahal kita tahu keinginan manusia tidak ada batasannya ya. Misalnya ingin ini sudah terpenuhi, pasti muncul keinginan yang lain. Sehingga namanya keinginan itu tidak ada batasannya ya. Sehingga teman-teman harus bersikap rasional ya, harus mengedepankan akal dalam melakukan pembelian. Jangan mengedepankan keinginan kemudian mengedepankan gengsi. Teman-teman harus bisa memprioritaskan kebutuhan, yang mana harus didahulukan dan mana yang tidak didahulukan. Apalagi teman-teman sekarang kebutuhannya adalah menuntut ilmu ya. Kebutuhan sekarang yang dijalani teman-teman adalah memperoleh ilmu. Sampai bela-belain ya sekolah malam, capek habis kerja, kemudian teman-teman rela untuk ya capek, ngantuk. Nah, kemudian teman-teman ingin supaya di kemudian hari kehidupan teman-teman lebih baik, kemudian teman-teman mengedepankan kehidupan atau masa depan yang cerah, sehingga teman-teman mengorbankan semuanya demi kehidupan yang lebih cerah di masa yang akan datang gitu ya. Berarti kebutuhan teman-teman untuk saat ini adalah sekolah. Nah, berarti kan keinginan-keinginan yang tidak wajib ya dipending dulu. Yang penting kebutuhan teman-teman akan sekolah itu terpenuhi. Misal menyisihkan uang untuk bayar SPP misalnya, kemudian menyisihkan uang untuk tabungan di kemudian hari. Nah gitu, teman-teman jangan memenuhi keinginan untuk sesaat, kesenangan sesaat ya, karena kita harus bersikap rasional dalam melakukan sesuatu. Nah jadi teman-teman harus memprioritaskan mana kebutuhan dan mana yang bisa ditunda itu ya. Oke, itu berarti tingkat pendidikan, karena dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka semakin rasional orang tersebut dalam melakukan sesuatu ya. Jadi di sini tingkat pendidikan berpengaruh pada tingkat rasional seseorang dalam melakukan pembelian. Kemudian yang kedua adalah tingkat kedewasaan. Nah, orang-orang yang semakin dewasa itu kan cara berpikirnya harus semakin meningkat ya, cara berpikirnya semakin meningkat. Jadi semakin dewasa seseorang, maka semakin rasional orang tersebut dalam mengambil keputusan ya, dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya ya teman-teman, anak kecil sampai tingkat remaja, nah teman-teman kan pasti ya sudah melalui tingkat remajanya dari teman-teman semuanya. Dala dulu misalnya pada saat remaja itu kan mau ini harus dibeli, mau itu harus dibeli. Karena apa? Karena memang remaja itu kan belum berpikir dewasa ya. Ya memang tidak semua remaja seperti itu, tapi kan rata-rata kalau remaja itu pasti mengedepankan keinginan ya, karena mereka memang belum memikirkan kebutuhan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Sehingga di sini tingkat kedewasaan itu mempengaruhi tingkat rasional seseorang. Semakin dewasa maka tingkat rasionalnya semakin tinggi dalam mengambil keputusan melakukan pembelian suatu barang. Nah pasti ya teman-teman dulu pernah ya mengalami remaja. Misalnya teman-teman temennya dari teman-teman punya ini, nah kemudian ada rasa ingin memiliki, nah itu kan teman-teman membeli. Nah itu kadangkala ya dulu ya pada saat remaja pernah lah memiliki seperti itu, tapi sekarang teman-teman saya yakin teman-teman pasti punya prioritas ya, punya prioritas kebutuhan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Untuk saat ini saya yakin teman-teman pasti prioritasnya bagaimana teman-teman bisa melanjutkan sekolah sampai teman-teman dapat ijazah. Nah itu ya, apalagi ya teman-teman kalau saya melihat ini CLC Bakti Jaya, sekolah ini semakin lama semakin berkembang. Nah pasti saya yakin teman-teman nanti
3 tahun ke depan semakin berkembang, semakin maju. Nah, teman-teman dapat ijazah yang nantinya bisa dijadikan sebagai bekal kalau teman-teman pulang ke negara asal. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tapi kalau di sini slide-nya enggak bisa ya. Oke, teman-teman, di sini slide-nya mati, enggak tahu di sini kok mati. Saya menjelaskan, teman-teman sambil ini ya mendengarkan ya, barangkali misalnya kalau mau dicatat silahkan. Ini mati soalnya enggak bisa bergerak. Saya mau upload, saya mau lanjutkan, ini mati. Enggak tahu. Oke. Kok berhenti? Oke ya teman-teman, yang ketiga di sini tingkat pendidikan, kemudian tingkat kedewasaan, yang ketiga adalah tingkat emosional. Nah, jika teman-teman bisa meredam ya, meredam emosinya dalam melakukan pembelian, berarti semakin teman-teman memikirkan jangka panjang, maka teman-teman semakin bersikap rasional ya. Oke, yang ketiga teman-teman adalah tingkat emosional. Tingkat emosional. Nggak bisa ya. Oke ya teman-teman, semakin orang itu bisa mengendalikan emosinya, maka kalau kita kaitkan dengan perilaku konsumen, semakin dia bisa bersikap rasional dalam melakukan pembelian. Jadi teman-teman di sini tingkat dipengaruhi tingkat rasional yang ketiga adalah tingkat emosional. Saya jelaskan lagi. Ini enggak PDF, Mbak. Ini PPT. Ini materi PPT. Ya, nanti saya akan upload ini materi PPT karena di sini memang macet, menunya macet, tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah, sehingga saya menjelaskan lewat kata-kata saja ya teman-teman. Nanti ya menyesuaikan, misalnya ada sesuatu yang penting teman-teman mencatat, boleh silahkan, nanti materinya bisa saya upload. Oke ya. Tadi yang ketiga adalah tingkat emosional. Saya jelaskan lagi, semakin teman-teman tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembelian, berarti teman-teman itu sudah bersikap rasional, memikirkan jangka panjang, kemudian bagaimana nanti dalam kedepannya itu penting atau tidak itu dibeli. Nah, itu berarti teman-teman kan memikirkan baik buruknya jika melakukan pembelian barang ini atau barang itu. Nah, kalau teman-teman menyadari sampai sejauh itu, berarti teman-teman sudah bersikap rasional dalam melakukan sesuatu. Iya. Masa kemarin teman-teman ada yang tidak bisa download itunya materinya? Oke, kemudian teman-teman kita lanjutkan yaitu teori kepuasan konsumen. Tujuan utama ya, tujuan utama konsumen ya, tujuan utama konsumen dalam melakukan perilaku konsumen itu apa menurut teman-teman? Tujuan utama seorang konsumen dalam melakukan suatu konsumsi. Coba teman-teman, apa tujuannya?
ini diumpamakan teman-teman adalah seorang konsumen. Nah, seorang konsumen. Menurut teman-teman, iya, betul sekali Mbak Yanti, mencari kepuasan. Karena apa? Kalau kita merasa puas, pasti kebutuhan kita terpenuhi. Nah, maksudnya gini, kalau teman-teman kebutuhannya itu terpenuhi, pasti ada rasa kepuasan tersendiri. Iya, betul sekali Mbak Lovely dan teman-teman semuanya ya. Tujuan utama seorang konsumen dalam melakukan pembelian adalah untuk mendapatkan kepuasan. Karena apa? Dia puas karena kebutuhannya terpenuhi, sehingga dia mendapatkan rasa kepuasan tersendiri dalam hati karena dia memang kebutuhannya terpenuhi. Nah, jadi di sini ada teori kepuasan konsumen. Tapi sayangnya kok tidak bisa ya, aduh. Oke, kita lanjutkan lagi tadi ya teman-teman. Tujuan utama seorang konsumen dalam melakukan pembelian adalah untuk mendapatkan kepuasan yang optimal ya, yang maksimal. Karena apa? Dengan terpenuhinya kebutuhan, maka konsumen tersebut akan merasa puas karena kebutuhannya terpenuhi. Ya. Di sini ada teori konsumen. Nah, teori konsumen, teori kepuasan konsumen yang pertama adalah nilai guna total. Nilai guna total nih teman-teman. Nilai guna total itu maksudnya teman-teman memperoleh ya, teman-teman memperoleh kepuasan secara keseluruhan dalam mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Maksudnya adalah gini, teman-teman dalam memberikan penilaian terhadap barang itu kan pasti berbeda-beda. Karena mungkin dipengaruhi dari hobi, kesenangan. Itu kan teman-teman kan sudah mempunyai hobi, kesukaan berbeda-beda. Sehingga dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang itu berbeda. Nah, jadi antar satu teman dengan teman yang lain dalam memberikan penilaian terhadap suatu barang itu berbeda, sehingga nanti tingkat kepuasannya juga berbeda. Coba ngomong-ngomong, teman-teman di sini rata-rata sukanya apa coba? Coba teman-teman mengungkapkan pendapatnya. Nanti kita share apakah dari teman-teman semua yang hadir di sini itu punya rasa kesukaan terhadap suatu barang itu sama. Coba teman-teman suka apa atau hobi apa gitu. Ya, selamat malam Mbak Ainur. Nah, Mas Java itu sukanya fotografi. Coba teman-teman yang lain mengungkapkan rasa kesukaannya coba atau hobinya. Aduh. Oh, hem cowok. Oh, hem cowok ya. Oh, hem cowok. Oke. Nah, oke, Mas Java itu suka fotografi. Mbak Lovely itu hem. Kirain ngoleksi cowok Mbak Lovely. Saya sampai salah paham dalam memahami. Maaf ya Mbak Lovely ya. Nah, ini Mbak Ica hobi banget belajar. Nah, berarti hal tersebut kan membuktikan bahwa antar satu teman dengan teman yang lain, antar orang satu dengan orang yang lain itu punya kesukaan yang berbeda-beda, sehingga teman-teman dalam memberikan penilaian itu berbeda. Contoh tadi Mas Java itu suka banget fotografi. Berarti kan Mas Java itu akan memberikan nilai yang penuh terhadap kamera. Nah, beda lagi dengan Mbak Tia tadi. Mbak Tia tadi mengungkapkan senang masak. Nah, senang masak itu kan berarti Mbak Lovely akan Mbak Tia akan memberikan
penilaian yang lebih terhadap perabot rumah tangga yang khususnya adalah masak, alat-alat masak. Nah, akan berbeda lagi dengan Mbak Isti ini, musik ya, hobi musik ya, akan memberikan penilaian yang lebih terhadap alat-alat musik. Jika Mbak Isti disuruh untuk memberikan penilaian terhadap perabot rumah tangga atau alat-alat masak, ya akan berbeda penilaiannya dengan Mbak Tia. Kemudian tadi Mbak Lovely, ya, sampai saya tadi salah paham mengoleksi cowok, sampai saya ketawa sendiri. Ya oke, maaf ya Mbak Lovely ya. Cowok, pemahaman saya mengoleksi cowok. Oke, itu ya. Nah, di antara di sini teman-teman kan akan memberikan penilaian terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Karena apa? Tingkat kesukaan itu berbeda-beda, sehingga kepuasan dari teman-teman sendiri untuk mendapatkan kepuasan dari suatu barang itu juga berbeda. Itu ya teman-teman. Yang pertama, nilai guna total tadi ya, nilai kepuasan secara keseluruhan yang didapat konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Oke. Nah, teman-teman di sini tinggi rendahnya utility suatu barang, kegunaan suatu barang tergantung dari subjek yang memberikan penilaiannya. Nah, tadi ya teman-teman, antara satu dengan teman yang lainnya itu berbeda-beda dalam memberikan penilaian. Nah, yang kedua itu nilai guna marginal. Maksudnya adalah nilai guna marginal, maksudnya adalah gini teman-teman, tambahan kepuasan terhadap tambahan barang yang dikonsumsi teman-teman. Oke, saya kembali lagi dari hobi dari teman-teman semuanya. Misalnya tadi Mbak Lovely, oke, tadi sudah Mbak Tia, Mas Java sama Mbak Isti sudah saya bahas. Kemudian ini ganti Mbak Lovely tadi adalah hem. Nah, semakin banyak hem yang dikoleksi Mbak Lovely pasti akan memberikan tambahan kepuasan Mbak Lovely terhadap hem. Sama halnya tadi misalnya Mbak Tia alat masak. Semakin bertambah alat masaknya Mbak Tia, maka semakin bertambah pula kepuasan yang didapat Mbak Tia. Sama halnya Mas Zafar tadi, semakin banyak kamera yang dikoleksi, semakin banyak foto-foto yang dikoleksi, maka kepuasan Mas Zafar semakin meningkat. Jadi teori yang kedua tadi, teori yang kedua E8 tuh maaf Mbak Lovely, E8 tuh apa ya? Ada 18 biji. Ya, 18 biji lah. Itu kan berarti Mbak Tia semakin bertambah koleksi hemnya, itu kan semakin ada rasa kepuasan tersendiri. Karena apa? Karena selain kebutuhannya Mbak Lovely itu terpenuhi, itu kan tingkat kepuasannya Mbak Lovely tadi kan semakin meningkat. Karena Mbak Lovely itu bisa memenuhi kebutuhan bahkan lebih. Nah, bisa lebih memenuhi kebutuhannya, sehingga kepuasan dari Mbak Lovely tadi semakin meningkat. Itu maksudnya nilai guna marginal, yaitu tambahan kepuasan sebagai akibat tambahan dari produk atau barang yang dikonsumsi dari teman-teman semuanya. Itu namanya nilai guna marginal. Oke ya. Itu yang kedua. Tadi nilai guna total, maksudnya adalah keseluruhan rasa kepuasan itu tergantung dari bagaimana teman-teman memberikan penilaian terhadap suatu barang. Nah, jadi teman-teman itu memperoleh kepuasan secara menyeluruh, ya. Itu tergantung dari masing-masing teman-teman memberikan penilaian terhadap suatu barang.
Kalau teman-teman memang hobi, suka, kemudian kegunaan bagi teman-teman itu banyak, ya akan memberikan penilaian secara maksimal ya, secara banyak gitu. Kalau tadi tingkat marginal itu tambahan kepuasan sebagai akibat tambahan produk yang dikonsumsi dari teman-teman semuanya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu, nah di sini. Yang ketiga adalah nilai guna yang semakin menurun. Oke, teman-teman. Nilai guna yang semakin menurun. Maksudnya gini. Teman-teman, suatu saat ada titik puncak kejenuhan. Nah, tadi kan teman-teman semakin banyak, yang kedua, teori yang kedua tadi, semakin banyak koleksi yang didapat teman-teman itu semakin meningkat rasa kepuasannya. Yang ketiga, suatu saat teman-teman itu akan mengalami kejenuhan terhadap suatu barang yang dikonsumsi dari teman-teman semuanya. Lah, iya, pasti. Coba Mbak Lovely target mengoleksi hem cowok, ada targetnya enggak? Nanti kalau sudah sekian saya akan menghentikan koleksi saya. Begitu juga misalnya tadi Mas Java, Mbak Isti, kemudian Mbak Tia tadi, pernah enggak target saya sekian, kalau belum sekian saya belum puas, tetapi kalau sudah sekian saya baru puas, saya baru menghentikan. Coba Mbak Lovely saya tanya, pada saat apa pernah mengalami hal tersebut, tingkat kejenuhan? Bisa pakai kalau bosan. Oke ya. Nah, nanti ya misalnya ini Mbak Ica. Kalau sudah menguasai ya pasti kalau sudah menguasai bahasa Inggris itu kan nanti tingkat ketertarikan terhadap bahasa Inggris kan akan menurun karena teman-teman tadi Mbak Ica sudah bisa menguasai ya. Nah, tadi Mbak Ica itu kan targetnya bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, suatu saat kalau Mbak Ica sudah bisa menguasai bahasa Inggris, ya, pasti nanti ketertarikan Mbak Ica terhadap bahasa Inggris akan menurun, sehingga nanti akan tertarik dengan yang lain, akan tertarik dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, sama juga misalnya tadi Mbak Tia, satu perabot cukup Bu. Oke, satu perabot cukup. Nah, kalau nanti Mbak Tia sudah mencapai target itu, secara naluri ya pasti ada rasa kejenuhan karena sudah ada batasan maksimal yang dirasa teman-teman itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi rasa kepuasan. Dan contoh yang paling gampang adalah gini teman-teman. Teman-teman dalam suatu kondisi yang sangat haus. Nah, kemudian teman-teman itu minum 1 gelas air. Itu kan kepuasan yang didapat dari teman-teman adalah sangat luar biasa. Rasa hausnya itu terpenuhi. Ya, ini suatu kondisi teman-teman merasakan haus yang sangat haus, pokoknya sangat haus. Kemudian teman-teman minum 1 gelas. Itu kan rasa kepuasan yang teman-teman rasakan itu begitu luar biasanya karena rasa hausnya sudah terobati. Kemudian teman-teman merasa masih kurang 2 gelas, kemudian menghabiskan 2 gelas. Nah, rasa kepuasan dari teman-teman pasti menurun. Apalagi teman-teman mencoba untuk minum gelas ketiga. Nah, pasti teman-teman nanti sudah jenuh. Nah, kalau sudah tidak menerima lagi nanti bisa dikeluarkan kembali. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Dan teman-teman tadi sudah saya ilustrasikan dengan hobi teman-teman. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling gampang
rasa kepuasan yang semakin menurun itu bisa diilustrasikan tadi dengan minum ataupun kita lapar. Nah, kalau kita lapar banget itu rasanya kita akan merasakan kepuasan yang sangat luar biasa jika kita menghabiskan makanan. Kalau kita nambah lagi, itu kan tingkat tadi kepuasan yang luar biasa akan menurun karena sudah tingkat kejenuhan. Suatu saat kalau teman-teman hobi terhadap sesuatu, senang terhadap sesuatu, suka terhadap sesuatu, pasti suatu saat ada titik jenuhnya. Tapi kalau pasangan jangan ya teman-teman. Kalau dengan pasangan jangan ya, karena pasangan kan tidak merupakan suatu hobi ya, tidak merupakan suatu kesukaan ya. Jadi saya harapkan kalau itu jangan, malah kalau semakin hari semakin meningkat gitu ya. Nanti kalau disalah artikan dari teman-teman semuanya, oh berarti dalam mengkonsumsi sesuatu itu ada suatu saat merasakan kejenuhan. Ada merasakan sedikit kejenuhan sehingga nanti tingkat konsumsinya menurun. Nah berarti kalau pasangan semakin hari semakin menurun. Jangan ya, tidak berlaku kalau hal itu ya teman-teman. Karena jodoh tidak merupakan suatu konsumsi ya, tapi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga nanti semakin hari semakin meningkat gitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, sampai sini teman-teman paham. Tadi yang pertama adalah nilai guna total. Teman-teman dalam memberikan suatu penilaian itu tergantung dari tingkat subjektivitas dari teman-teman. Ya, masing-masing orang itu punya penilaian sendiri-sendiri terhadap suatu barang, tergantung masing-masing dari teman-teman. Gimana Mbak Mas Zafa, kejenuhan saya di saat saya memotret tidak menghasilkan kepuasan. Nah, tidak menghasilkan kepuasan itu kapan Mas Zafa? Misalnya memotret sesuatu tapi kelihatannya menceng atau misalnya tidak fokus, burem. Nah, Mas Zafa itu tidak menghasilkan kepuasan di saat apa coba? Mas Zafa bisa menjelaskan lebih detail lagi. Tidak menghasilkan kepuasan, maksudnya kepuasan di situ tidak menghasilkan kepuasan di situ itu spesifiknya bagaimana? Maksudnya biar bisa kita maknai lah. Kalau saya ya tingkat ini teman-teman. Kalau saya paling tidak puas ya, paling tidak puas ini sedikit ini ya, share juga sama teman-teman. Kalau misalnya ngajar, kemudian anak-anak didik saya itu tidak memperhatikan, nah itu tidak memperhatikan, itu ada rasa ketidakpuasan dalam hati dalam mengajar. Nah ini contoh saya ya teman-teman, maksudnya contoh yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman itu ada rasa kepuasan tersendiri itu jika saya menjelaskan panjang kali lebar kemudian adalah salah satu anak didik yang tidak memperhatikan. Nah itu pasti ada rasa ketidakpuasan tersendiri dalam hati saya. Tapi saya yakin di sini teman-teman semuanya pasti ya memperhatikan saya dalam menjelaskan. Tapi tidak apa-apa Mbak Ica. Kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Inggris itu memang kalau ingin kita lebih lancar dalam berbahasa itu jangan perhatikan dulu grammarnya. Yang penting kita berani dulu bisa berbahasa Inggris, bisa berbicara bahasa Inggris. Masalah grammar nanti belakangan gitu. Kalau saya pernah share sama teman-teman guru bahasa Inggris itu seperti itu teman-teman. Kalau ingin mau berbicara dengan bahasa Inggris jangan perhatikan dulu grammarnya, yang penting berani dulu berbicara. Nah kalau tadi Mbak Ica sudah berani berbicara bahasa Inggris itu nanti lama-lama kan terlatih sehingga nanti Mbak Ica bisa lah ya, karena yang namanya bisa itu kan suatu proses. Nah ini mungkin kita bahas Mas Zafa.
mungkin tidak fokus karena ya mungkin Mas Zafa baru banyak pikiran, kemudian yang dipotret mungkin sesuatu yang tidak menarik, mungkin sesuatu yang mengganggu pikiran, jadi Mas Zafa tidak fokus. Nah, jadi kalau misalnya Mas Zafa ingin memotret, fokuskan dulu pikiran. Nah, itu ya. Nanti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Oke, enggak apa-apa ya. Apapun hobi, apapun kesenangan itu ya dinikmati saja ya, teman-teman, karena hobi kan tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ikut saya. Nah, kan enggak bisa. Masing-masing orang punya kesukaan yang berbeda-beda sehingga memberikan penilaian terhadap suatu barang juga berbeda-beda, tidak bisa dipaksakan. Nah, nilai yang keempat adalah nilai kegunaan yang sama. Maksudnya gini, teman-teman. Teman-teman dalam mengkonsumsi suatu barang itu pasti mengkombinasikan barang dalam memenuhi kebutuhan dari teman-teman. Maksudnya teman-teman itu memenuhi kebutuhannya tidak hanya satu barang, tetapi bisa mengkombinasikan dua barang sekaligus dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu maksudnya nilai guna yang sama. Nilai guna yang sama maksudnya adalah konsumen dianggap selalu memilih kombinasi barang. Nah, konsumen selalu memilih kombinasi barang untuk memperoleh kepuasan yang maksimal. Coba teman-teman dalam mengkombinasikan barang yang akan memberikan kepuasan tersendiri. Teman-teman ada? Karena di sini konsumen selalu mengkombinasikan barang untuk memperoleh kepuasan. Itu teori konsumen yang keempat, teman-teman. Teman-teman mengkombinasikan barang untuk memperoleh kepuasan yang maksimal. Oke, coba misalnya tadi Mbak Lovely atau Mbak Ica, Mbak Tia, ini Mbak Eni, Mbak Tina, kapan ya atau ketika mengkonsumsi barang apa dan apa itu bisa memberikan kepuasan tersendiri. Kalau saya belajar sambil mendengarkan musik, nah itu kan berarti mengkombinasikan dalam mengkonsumsi sesuatu ya, mendengarkan musik sehingga lebih santai, pelajarannya bisa masuk. Nah, misalnya seperti itu, mengkombinasikan dua hal yang bisa memberikan kepuasan tersendiri, kepuasan yang maksimal. Ya. Oke ya, Mbak Ica mungkin ya mengkombinasikan bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin. Nah, itu mungkin saja ya. Iya, Mas Sugeng. Karena apa? Karena memang tiap orang itu kan punya tingkat konsumsi yang berbeda-beda. Maksudnya adalah hobi yang berbeda-beda, kesukaan yang berbeda-beda, sehingga antara satu teman dengan teman yang lain itu akan berbeda cara penilaiannya. Ya. Nah, ini mungkin Mbak Isti, berarti kerja sambil dengerin musik. Jadi tambah semangat.
Kalau kerja berarti menghasilkan, Mbak Isti, bukan mengkonsumsi. Kalau mengkonsumsi kan menggunakan. Kalau Mbak Isti kerja berarti malah berproduksi. Nanti berproduksi kita akan bahas di selanjutnya. Mungkin kalau belajar kan ini ya, mengkonsumsi materi yang sudah diajari guru. Nah, tadi maksud saya seperti itu. Kalau bekerja berarti itu sudah tingkat produksi, sudah tingkat menghasilkan. Wah, Mbak Lovely so sweet banget ya, so sweet banget. Berarti oke ya. Semakin aduh. Iya, nggak apa-apa ya Mbak Isti. Oke, tadi ya teman-teman ya, pasti teman-teman dalam melakukan konsumsi itu kan ada kombinasi barang yang akan mendatangkan suatu kepuasan yang maksimal. Oke, misalnya saja teman-teman mengkonsumsi bakso dengan mengkonsumsi es apa ya? Es apa ya? Belajar sambil ngemil. Oke. Ya, misalnya bakso sama kerupuk. Kerupuk adalah salah satu makanan favorit saya. Ya, masukin. Kerupuk adalah salah satu makanan favorit saya. Jadi, kalau misalnya dikombinasikan dengan kerupuk itu, rasa kepuasan tersendiri saya dalam mengkonsumsi sesuatu semakin meningkat. Iya. Masa? Iya Mbak Ica, karena saya senang banget kalau dikombinasi makanan, kalau dikombinasi dengan kerupuk itu akan memberikan rasa kepuasan yang maksimal bagi saya. Iya, masukin ya. Ya, itu mungkin ini ya. Share hobi teman-teman dengan saya jika dikaitkan dengan materi untuk malam hari ini, yaitu teori kepuasan konsumen. Oke, kita flashback kembali pembelajaran dari pertama. Yang pertama tadi, tingkat rasional dengan irasional itu dipengaruhi yang pertama tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi rasional dalam mengambil keputusan mengkonsumsi suatu barang. Kemudian yang kedua tingkat kedewasaan ya, semakin tinggi tingkat kedewasaan seseorang maka semakin tinggi pula rasional dalam mengambil keputusan melakukan pembelian suatu barang. Yang ketiga adalah tadi tingkat emosional. Apabila seseorang tidak tergesa-gesa dalam membeli sesuatu, maka akan semakin rasional orang tersebut dalam melakukan suatu pembelian. Itu faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi tingkat rasional atau tidaknya dalam melakukan suatu pembelian gitu ya. Kemudian teori kepuasan konsumen. Teori kepuasan konsumen tadi ada 4. Yang pertama nilai guna total, berarti keseluruhan kepuasan yang didapat dari teman-teman dalam melakukan konsumsi. Intinya tiap orang itu berbeda-beda dalam memberikan penilaian suatu barang ya, karena bisa dipengaruhi dari hobi, kemudian juga bisa dipengaruhi dari pekerjaan. Misalnya ya, pekerjaan dokter itu kan tingkat kebutuhan akan suatu barang itu akan berbeda dengan guru ya. Dokter akan puas jika dia memiliki stetoskop, kemudian suntik. Nah, itu akan dokter tersebut akan memberikan penilaian yang maksimal terhadap 2 barang tersebut. Beda lagi dengan seorang guru. Nah,
kalau memberikan penilaian terhadap stetoskop dan suntik itu kan akan lebih rendah ya, lebih rendah dari dokter. Karena apa? Karena tingkat tadi kebutuhan akan pekerjaan itu berbeda. Jadi nilai guna total tadi antar satu orang dengan orang lain berbeda karena dipengaruhi tadi hobi, kemudian kebutuhan akan pekerjaan. Nah, masing-masing orang berbeda-beda. Kemudian yang kedua tadi tingkat kepuasan marginal, maksudnya tambahan kepuasan sebagai akibat tambahan barang yang dibeli. Nah, tadi Mbak Lovely hobi banget mengkonsumsi ham, maksudnya membeli ham. Semakin bertambah ham yang dibeli, maka tingkat kepuasan akan semakin meningkat. Itu jika tingkat kepuasan marginal. Yang ketiga, tingkat kepuasan yang semakin menurun. Maksudnya adalah tadi suatu saat teman-teman dalam mengkonsumsi sesuatu itu akan merasakan titik jenuh. Nah, suatu saat kita tidak tahu kapan, tidak bisa ditentukan kapan karena masing-masing orang punya target sendiri-sendiri. Misalnya tadi berarti semakin suatu saat seseorang akan merasakan tingkat kejenuhan ya dalam mengkonsumsi sesuatu sehingga tingkat kepuasannya akan menurun. Nah, yang saya contohkan tadi misalnya minum. Kalau rasa haus banget, tegukan pertama dari air itu akan memberikan kepuasan yang sangat luar biasa bagi kita. Tetapi tegukan yang kedua atau gelas yang kedua, gelas yang ketiga itu kan kita merasakan kepuasan sudah semakin menurun karena sudah berada pada titik jenuh ya, atau titik kebosanan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah nilai guna yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya konsumen dalam membeli sesuatu itu akan mengkombinasikan dua barang untuk memperoleh kepuasan yang maksimal. Nah, tadi bagi saya pribadi, saya kan seneng banget sama kerupuk. Jadi kalau saya makan sesuatu dikombinasikan dengan kerupuk, itu akan memberikan kepuasan yang sangat luar biasa bagi saya. Itu contoh ya, contoh yang memang saya alami sendiri ya. Tadi masukin bakso sama kerupuk lah. Ingat kerupuk. Nah, kerupuk salah satu makanan favorit saya. Oke, itu ya. Itu teori kepuasan konsumen. Coba sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nanti bolehlah ini saya upload ya, materinya saya upload. Nanti bisa disamakan dari keterangan yang saya sampaikan dengan materi yang ada gitu ya teman-teman ya. Nanti bisa di-download. Iya. Oke. Minggu depan kita nanti kalau konsumen gimana teman-teman, lawannya konsumen apa? Kalau kita sudah belajar konsumen, maka kita nanti belajar apa? Teman-temannya konsumen, lawannya konsumen ya, maksudnya bukan lawannya ya. Iya, produsen. Minggu depan nanti kita belajar perilaku produsen. Kalau 2 minggu terakhir kemarin kita belajar konsumen, maka untuk minggu yang akan datang kita belajar produsen. Oke ya teman-teman, karena semuanya sudah paham, teman-teman tidak ada yang ditanyakan, semuanya sudah paham, maka saya akhiri untuk malam hari ini ya. Saya berikan kata motivasi sama teman-teman semuanya. Yang penting teman-teman tetap semangat ya, meskipun teman-teman sibuk dengan pekerjaan, teman-teman capek dengan pekerjaan yang dilakukan teman-teman, tapi saya harapkan teman-teman tetap semangat dalam belajar tiap malam ya. Meskipun teman-teman kayaknya kalau saya lihat jadwal 1 minggu full itu tidak ada liburnya ya, tidak ada liburnya, kayaknya full dari malam Selasa sampai malam Senin. Nah, jadi itu perjuangan sendiri bagi teman-teman semuanya dalam memperoleh ilmu sebagai bekal di masa yang akan datang,
teman-teman akan memperoleh sesuatu yang sangat indah, yang sangat luar biasa nanti, yaitu ijazah dan ilmu gitu ya. Saya harapkan teman-teman tetap semangat meskipun capek, meskipun sibuk. Nah, gitu ya. Ini motivasi dari saya buat teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama semangat, mari kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, selamat beristirahat. Minggu depan kita belajar produsen ya. Kita belajar teori produksi, teori perilaku produsen gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat, tetap semangat dalam belajarnya. Oke ya. Saya akhiri untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.